Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas segala nikmat berkat yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari 1 Korintus pasal 11 ayat 11 sampai ayat 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu umat yang dipersatukan bukan oleh kesamaan jenis kelamin, bukan oleh kekuatan latar belakang budaya, dan bukan pula karena kita memiliki tingkat pendidikan yang sama, tetapi karena kita semua telah ditebus oleh darah Kristus yang kudus, yang tidak memandang rupamu, jenis kelaminmu, ataupun kehebatan dalam dirimu, melainkan menerima semua orang yang datang dengan hati yang rendah dan percaya. Di tengah masyarakat yang terus berubah dengan cepat, di mana isu tentang kesetaraan gender, peran laki-laki dan perempuan, bahkan identitas diri menjadi bahan perdebatan yang kadang membingungkan. Kita sebagai orang percaya diajak untuk kembali kepada dasar kebenaran yang takkan pernah tergoyahkan, yaitu firman Tuhan yang menegaskan bahwa Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan, dan bahwa segala sesuatu termasuk identitas dan kehormatan kita berasal dari Allah semata. Ada beberapa hal yang dapat membantu kita untuk memahami ayat ini. Yang pertama, di dalam Tuhan tidak ada yang berdiri sendiri. Kalimat pertama dari ayat ini yaitu, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan, adalah pernyataan tegas yang sangat kuat dari Rasul Paulus, terutama ketika ia berbicara kepada jemaat di Korintus yang pada saat itu sedang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai tatanan ibadah, peran dalam pelayanan, dan relasi antara pria dan wanita dalam konteks gereja maupun rumah tangga. Paulus ingin menegaskan bahwa meskipun secara jasmani laki-laki diciptakan lebih dulu dari perempuan, dan perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki, itu tidak berarti laki-laki lebih tinggi atau lebih utama daripada perempuan. Sebab dalam Kristus, dalam Tuhan, hubungan antara laki-laki dengan perempuan bukanlah hubungan antara penguasa dengan bawahan, antara yang mendominasi dengan yang dikuasai, melainkan hubungan yang saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling menopang. Gereja Tuhan tidak pernah dimaksudkan sebagai tempat di mana satu pihak mendominasi pihak lain, tetapi sebagai tubuh di mana setiap anggota-anggotanya memiliki peran, di mana setiap pribadi baik laki-laki maupun perempuan dipanggil untuk saling melayani, saling menghormati, dan saling bertumbuh dengan kasih dan kerendahan hati. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana Yesus menghormati perempuan dalam pelayanannya. Dia tidak berbicara dengan perempuan Samaria membela perempuan yang hendak dirajam, bahkan memilih untuk pertama kalinya menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada seorang perempuan, Maria Magdalena. Hal ini justru menunjukkan bahwa dalam kerajaan Allah tidak ada lagi ruang bagi diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, melainkan kasih yang menyatukan dan memperdayakan semua orang. Yang kedua, saling bergantung bukan saling menindas. Ayat selanjutnya mengatakan, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Ini adalah kalimat yang sangat indah dan bijaksana. Paulus dengan penuh hikmat ingin menyeimbangkan pemahaman yang mungkin tertimpa di jemaat dengan menunjukkan bahwa walaupun Hawa diciptakan dari Adam, namun semua laki-laki setelah itu lahir dari perempuan. Dengan kata lain, tidak ada ruang untuk kesombongan atau perasaan lebih baik, lebih tinggi dari pihak manapun. Karena pada akhirnya Tuhan telah merancang kehidupan ini agar kita semua saling membutuhkan, saling bergantung, dan saling mengisi kekurangan satu sama lain. Pria tidak lebih tinggi dari wanita,
dan wanita juga tidak lebih tinggi dari pria. Hubungan yang dikehendaki Tuhan adalah relasi saling, di mana masing-masing melihat keberadaan pihak lain sebagai pemberian Allah yang tidak akan pernah tergantikan. Dalam keluarga, dalam gereja, bahkan dalam masyarakat, ketika pria dan wanita bekerja sama dalam kasih, kehormatan, dan ketaatan kepada Tuhan, maka keharmonisan dan damai sejahtera akan hadir. Sayangnya, dosa telah merusak banyak relasi ini. Banyak pria yang menyalahgunakan otoritasnya untuk menekan dan melukai, dan banyak wanita yang pada gilirannya membalas dengan pemberontakan dan penolakan terhadap peran laki-laki. Namun di dalam Kristus, relasi yang rusak itu dipulihkan, bukan hanya untuk kembali kepada pola dominasi, tetapi menuju ke relasi yang dipenuhi oleh kasih, kerendahan hati, dan keinginan untuk membangun bersama. Saudara-saudariku semua, firman ini adalah ajakan bagi kita untuk mengubah cara pandang kita terhadap relasi sesama, terhadap peran dalam keluarga, pelayanan maupun pekerjaan. Kita dipanggil untuk tidak lagi menilai seseorang berdasarkan siapa yang diciptakan lebih dahulu, siapa yang lebih kuat, siapa yang melahirkan siapa, tetapi untuk menyadari bahwa di dalam Tuhan kita saling membutuhkan, saling melengkapi, dan bersama-sama kita mampu untuk menjadi sumber berkat di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara-saudaraku semua, jika kita adalah seorang pria, mari kita berhenti merendahkan wanita dan mulai menghormati mereka sebagai rekan bekerja kita dalam Tuhan. Jika kita adalah seorang wanita, mari kita juga jangan saling menuntut kuasa, tetapi hiduplah dengan kasih yang membangun dan memuliakan Tuhan. Dan sebagai gereja, marilah kita hidup dalam kesatuan, di mana tidak ada lagi sekat-sekat pemisah, tetapi hanya ada kasih, saling menghargai, dan semangat melayani sesama. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.